Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ini adalah ajakan untuk kita. Biarlah kita mempunyai akan kesempatan untuk datang kepada Tuhan sebelum pintu kasihan tertutup. Dan biarlah dengan kesempatan yang indah ini, kita dapat bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat membawa kita kepada sukacita yang berasal daripada sorga. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Terang untuk Menerangi Bangsa-Bangsa. Ayat intinya terdapat dalam Matius 4 ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nikodemus yang mengadakan wawancara dengan Yesus pada malam hari mengatakan, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Semua itu benar, sejauh itu berlangsung. Tetapi apa kata Yesus? Ia menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Di sini ada seorang manusia yang memegang jabatan yang tinggi. Seorang manusia terpandang sebagai orang yang dididik dengan adat istiadat Yahudi. Orang yang pikirannya penuh dengan pengetahuan. Sesungguhnya ia memiliki talenta yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ia tidak mau pergi kepada Yesus pada siang hari, karena hal ini akan membuat dia menjadi pokok pembicaraan. Akan terlampau hina bagi seorang pemimpin bangsa Yahudi untuk mengakui bahwa ia sendiri bersimpati pada orang Nazaret yang dibenci itu. Nikodemus berpikir, "Aku akan memastikan sendiri tugas dan pengakuan guru ini. Apakah ia sesungguhnya adalah terang untuk menerangi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan Israel?" Ya, di sini dikatakannya bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi siapa terang itu? Ya, terang itu adalah Yesus sendiri. Dia datang ke dunia ini membawa terang bagi kita, membawa suatu harapan bagi kita untuk kita terus mau berjalan bersama Tuhan. Mungkin kita dalam kegelapan, mungkin saat ini kita dalam kegelapan, kita jatuh di dalam dosa, tetapi Dia datang untuk merangkul dan membawa kita kembali kepada terang. Sama seperti tadi Yesus menjawab bahwa sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kemuliaan Allah. Yang artinya kita akan dilahirkan kembali, hidup yang baru, hidup oleh Roh. Yang mungkin saat ini kita hidup secara dibaptis dengan air, tetapi jika Tuhan datang, kita akan hidup oleh Roh. Kita dibaptis oleh Roh dan kita akan mengikuti perintah-perintah Tuhan tanpa kita harus melihat kembali godaan-godaan itu yang ada di samping kiri kanan kita. Tetapi bila mana kita mau terus memandang kepada terang itu, memandang kepada Tuhan itu, maka Dia membawa kita suatu pengharapan. Tadi sini dikatakan juga ada seorang yang punya pangkat atau jabatan yang tinggi. Manusia terpandang sebagai orang yang dididik dengan adat istiadat Yahudi. Orang yang pikirannya penuh dengan pengetahuan. Sesungguhnya ia memiliki talenta yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ia tidak mau pergi kepada Yesus siang hari, karena hal ini akan membuat dia menjadi pokok pembicaraan. Dia punya jabatan yang tinggi, pangkat yang baik, tetapi dia mau mencari jalan untuk datang kepada Yesus pada malam hari. Dia punya hati yang mau datang kepada Tuhan,
Dia punya hati yang rindu untuk mendengar semuanya itu. Pelajaran yang sama dalam kehidupan kita. Kita terima terang itu. Kita terima Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi seringkali kita melakukan di luar dari kehendak Tuhan. Kita telah masuk di dalam kegelapan. Mungkin saat ini kita punya pangkat yang tinggi. Kita tidak memandang kepada siapapun. Bahkan Tuhan kita tidak memandang karena kita merasa diri kita hebat. Tetapi bila mana orang yang punya talenta yang tadi dibicarakan, orang yang terpandang, dia mencari jalan pada malam hari untuk bertemu dengan Yesus. Dia tahu bahwa itu hikmat dan talenta itu daripada Tuhan, bukan daripada dia. Walaupun dia dianggap orang yang jabatan tinggi, punya talenta yang orang biasa tidak milikinya, tetapi dia tahu bahwa Tuhanlah jalan kebenaran, Tuhanlah terang itu dia datang kepada Tuhan. Nah, tadi Nikodemus juga dikatakan di sini bahwa, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Allah menyertai akan Yesus sehingga dia mau untuk menunjukkan mujizat-mujizat itu kepada kita, supaya kita tahu bahwa inilah benar-benar harinya di mana kita akan dilahirkan kembali atau hidup baru. Ya, inilah jalan keselamatan bagi kita, kesempatan yang indah bagi kita. Dan biarlah dengan kesempatan ini kita meminta tuntunan dari Tuhan, minta akan jawaban daripada Tuhan, sehingga setiap hari yang kita doakan, setiap hari yang kita utarakan kepada Tuhan, kita mau lakukan dengan sepenuh hati. Dan biarlah dengan semua yang kita punya saat ini, kita boleh memandang kepada terang. Ya, terang itu adalah Kristus. Dia datang membawa kepada kita terang, membawa terang kepada orang yang sudah berada di dalam kegelapan. Ya, inilah arti dari bagaimana Kristus yang punya kuasa, dia meninggalkan kuasanya, dia mengambil rupa manusia untuk membawa manusia ini kembali ke hadirat Allah. Membawa manusia ini untuk serupa lagi dengan apa yang dia sudah ciptakan pada zaman dulu. Nah, pelajaran yang sangat menarik bila mana kita mau mengikuti atau melihat akan hal-hal yang Tuhan adakan pada zaman dulu, bahwa tandanya akan segera tiba, bahwa orang-orang yang dilahirkan kembali oleh Roh, maka dia menerima janji daripada Kristus. Dan biarlah kita orang-orang percaya, kita mau terus datang kepada Tuhan, dan kita melihat terang itu daripada Tuhan saja. Ya, dengan tandas Yesus berkata kepada Nikodemus, bukanlah pertentangan yang dapat membantu kasusmu, bukanlah dalih yang akan menolong kasusmu, bukanlah dalih yang akan membawa terang kepada jiwa. Engkau harus memiliki suatu hati yang baru, atau engkau tidak dapat melihat kerajaan surga. Ini dikatakan kepada Nikodemus, bahwa semua harta di dunia ini tidak membawa kehidupan kita kepada kesempurnaan, tidak membawa kehidupan kita lebih baik, tetapi dunia membawa kita untuk sesuatu yang akan membawa kita jatuh di dalam kegelapan. Dan jika orang yang mau untuk menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, jika orang yang mau hatinya diubah terus, maka setiap hari dia akan melihat kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, tadi di sini dikatakan bahwa engkau harus memiliki suatu hati yang baru, atau engkau tidak dapat melihat kerajaan surga. Hati yang baru di mana kita mau diisi dengan suara Tuhan. Kita mau menerima panggilan Tuhan. Sehingga disitulah di mana Tuhan akan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi jika kita tidak membuka akan hati kita untuk Tuhan, maka kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Yang kita lihat di dunia ini adalah kesesakan. Yang kita lihat di dunia ini
adalah penderitaan. Baru kita mulai mempersalahkan, tetapi terang itu selalu diberikan kepada kita untuk kita mau terus bertobat. Pelajaran untuk saya dan saudara untuk terus melakukan akan kehendak Tuhan. Meskipun kita manusia berdosa, punya cacat celahnya, ya, tidak sempurna, banyak kelemahan dan kekurangan. Tetapi jika kita mau terus memandang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita jawaban. Bukankah bukti yang lebih besar yang akan membawamu kepada kedudukan yang benar, melainkan niat baru, dorongan perbuatan yang baru. Engkau harus dilahirkan kembali. Sebelum perubahan ini terjadi menjadikan segala perkara baru, maka bukti-bukti paling kuat yang dapat dikemukakan akan tidak berguna. Keperluan itu ada di dalam hatimu sendiri. Segala sesuatu harus berubah, atau engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, di sini sudah dijelaskan kepada kita bahwa bukti yang lebih besar akan membawamu kepada kedudukan yang benar, melainkan niat baru, dorongan perbuatan yang baru. Artinya kita dapat diubahkan dari sifat atau kehidupan kita yang lama kepada kehidupan yang baru. Ya, keperluan itu ada di dalam hati kita. Ya, semua yang kita inginkan, semua yang kita mau untuk datang kepada Tuhan, biarlah hati kita mau menerima kan konsekuensi, menerima akan semua yang Tuhan ingin kita lakukan. Dengan hati yang baru, hidup yang baru, kita akan melihat kerajaan Allah. Ya, ini adalah pernyataan yang sangat merendahkan bagi Nikodemus, dan dengan perasaan jengkel ia menerima kata-kata Yesus seraya berkata, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ia tidak cukup berpikiran rohani untuk melihat arti kata-kata Kristus." Tetapi juru selamat tidak menghadapi dalih dengan dalih, sambil mengangkat tangannya dengan keagungan yang hikmat dan tenang. Ia menekankan kebenaran itu dengan kepastian yang lebih besar. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dengan air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nasihat bagi pendeta dan pelayan Injil, halaman 359-360. Baik, ini adalah pernyataan yang sangat baik untuk kita, maupun kita menganggap pernyataan ini selalu di luar dari kemampuan kita. Tetapi dengan apa yang Tuhan katakan, jika seorang tidak dilahirkan dengan air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya kita harus dilahirkan kembali. Bagaimana dengan orang yang tua? Orang itu akan hidup bayang baru. Artinya dia akan terlihat seperti anak-anak muda. Tetapi bila mana kita mau untuk terus dekatkan hati kita kepada Tuhan, menerima akan suara Tuhan itu, maka Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Renungkan lebih dalam. Kapan terakhir kali Anda datang kepada Yesus untuk suatu hal, tetapi menerima sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terduga? Ya, mungkin kita meminta kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kita bukan yang kita inginkan, melainkan keinginan yang lain untuk kita mau mengerjakan itu. Dari situlah kita terus datang kepada Tuhan. Kita terus melihat kemuliaan Tuhan, bahwa pekerjaan yang kita minta Tuhan tidak akan memberikan, tetapi pekerjaan yang kita tidak minta Tuhan akan memberikan untuk membaharui kehidupan kita atau hati kita. Dan biarlah hati kita mau terus terbuka untuk menerima akan nasihat-nasihat daripada Tuhan. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati.